Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang makan siang ya teman-teman semua, sahabat PKS dimanapun anda berada. Saat ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih, anak muda berasal dari Kecamatan Walantaka. Dahsyat sekali nih anak muda kita yang dimiliki oleh PKS ya. Dan ini adalah merupakan suatu program dari fraksi, yakni podcast, sebagai salah satu wadah inspirasi bagi ataupun sarana penghubung ya antara dari fraksi ke masyarakat. Oke baik, ini kita saya juga canggung nih kalau ketemu anak muda itu, anak muda ketemu anak muda gimana ya pemirsa ya, kalau sangat luar biasa. Kopi. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai lebih jauh, izinkan saya bersama narasumber untuk melepas masker terlebih dahulu ya, biar terlihat jelas. Ngap ya? Iya. Oke, assalamualaikum Pak Engka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana aktivitas di tengah pandemi ini Pak Engka? Kebanyakan di rumah. Banyakan di rumah, sesuai dengan jargon ya, tetap di rumah saja. Kebanyakan di rumah. Mau kemana-mana bingung. Iya, Tempat iya. banyak ditutup. Masya Allah ya. Itu Pak Engka ya, dari kita nggak afdol gitu ya kalau misalnya belum kenal lebih dekat Pak Engka itu seperti apa gitu kan, alamatnya di mana, terus beliau tuh udah nikah atau belum sih gitu kan. Anak muda biasanya nanya yang seperti ini nih, nanya-nanya yang kritis seperti ini gitu. Masih bocah. Iya. Kan dilihatnya masih 17 tahun. Gitu. Lagi cuma apa ini? Iya, silakan Pak Engka Ya, untuk memperkenalkan profil singkat Pak Engka sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan buat memperkenalkan tadi sedikit saya meralat punten, kalau misalkan dibilang saya dari Walantaka, sebenarnya dapilnya di Curug Walantaka. Cuma kalau domisili saya rumah di Cipocok. Oh gitu. Rumah di Cipocok. Cuma ya kenapa saya nyalon di dapil Curug Walantaka kan waktu kemarin di pemilihan pileg saya ketemu Pak Hasan, kata Pak Hasan saya ditempatin di situ. Ditempatkan di situ ya. Ya, namanya saya makan manut aja sama beliau, malah Iya. bilang hayu gas lah yang penting Iya. gitu. Mudah-mudahan ada rezeki di situ, ternyata Benar, alhamdulillah ya? dapat Iya, gitu tuh. di situ ya. Dapat walaupun teman-teman satu dapil satu partainya kalau menurut saya mah jauh lebih hebat lah, jauh lebih bagus lah. Cuma ya apa kata rezeki lah. Iya. Ya, ternyata malah saya kepilih gitu. Kalau misalkan untuk berkeluarga udah anak 3. Masya Udah Allah. Anak tiga ya. Istilah Dari satu istilah istri ya? satu. Oh, istri Iya. satu. Mudah-mudahan sampai satu aja udah. Iya. Istrinya Kalau satu. ditonton bini kan bahaya dong. Satu aja insya Allah, mudah-mudahan amin. Kegiatannya Pak Engka selain di DPRD? Kalau kegiatannya di DPRD, kalau dulu sebelum di DPRD mungkin dagang. Dagangan? Dagang sama istri di pasar, dagang baju. Coba pas jadi dewan, dagang di pasarnya dihentiin Oh, gitu. masih sibuk ya? Jadi dagang di rumah, dilanjutin dagang di rumah. Online atau seperti apa? Online. Online. Cuma emang kebanyakannya sekarang istri yang handle. Oh. Kalau dulu sih bareng-bareng kayak packing, antar jemput barangnya bareng-bareng. Kalau dulu belanja segala macam bareng-bareng. Kalau sekarang mungkin istri single fighter jadi timbulnya gitu. Di DPRD sendiri, Pak Engka kalau boleh tahu gitu, ditempatkan di komisi berapa tuh? Kalau saya ada di Komisi 4. Komisi Kalau 4. di Komisi 4 itu infrastruktur, Tentang pembangunan, pembangunan. komunikasi, informasi, perencanaan gitu. Cuma lagi banyak nganggur kayaknya kalau saya rasa Komisi 4 banyak Istirahat ya? banyak istirahat. Istirahat. Ya karena banyak anggaran-anggaran juga yang belum turun dari provinsinya kan. Yang dialihkan gitu ya untuk yang lain. Jalan-jalan di kota juga banyak yang belum dibangun dari tahun 2000. Kayak kemarin curhat dikit boleh lah ya. Iya, Curhat apa-apa. dikit boleh lah ya. Kebetulan kan Ketika curhat hati aja nih. kebetulan kan saya di Komisi 4 wakil ketua. Iya. Jadi
Kalau yang ketua komisinya kan dari Gerindra atau Heri Mubarok, saya wakil ketuanya dari PKS. Kebetulan jadi karena unsur pimpinan jadi rada diteken gitu tuh ya, sama entah dari beberapa dewan yang lain, entah dari masyarakat yang lain gitu kan. Pas 2000, tahun 2000 kita kan awal corona tuh, anggaran dari banyak pembangunan itu dari dinas-dinas PU, PLKIM segala macam itu kan banyak yang dipotong dialihkan ke COVID. buat itu refocusing. Menarik nih, Bang Iya. Eka nih di Komisi 4. Punya pasti kan setiap komisi itu setiap anggota, ketua dan lain sebagainya itu punya target dan capaian itu yang sudah dirembukan gitu kan. Kalau di Komisi 4 sendiri itu target dan capaian pada tahun ini apa itu? Di kalau target kita dari awal udah data udah lengkap, kayak komplek ada berapa, perkampungan ada pemukiman ada berapa gitu, pemukiman kumuh ada berapa gitu. Kita target sih tetap kan karena jalan, penerangan segala macam, informasi nyampe ke kampung-kampung gitu tuh. Cuma ya balik lagi ke anggaran yang kena refocusing itu, yang kena potongan-potongan buat dana Covid itu di tahun 2020 gitu. Dan 2021 terhambat sama balik lagi dana pemerintahan pusat sama pemerintahan provinsi yang belum turun-turun juga gitu sampai sekarang. Jadi sampai saat ini belum ada, paling masih pakai dana-dana sisa yang kemarin gitu. Kita ada beberapa pembangunan, nggak tahu juga kalau dinas, tapi kalau misalkan kemarin kita dari Komisi 4 nyamper ke dinas-dinas itu ya curhatnya kayak gitu, Pak belum turun aja dari provinsinya, Pak belum turun aja dari pusatnya, kita juga bingung mau bangunnya katanya. Paling tambal sulam dulu kadang gitu. Kalau kita kan pengennya jalan mulus ya enggak. Kalau tambal sulam kan kadang kayak apa? Kayak luka diobatin gitu kan. 2 kali akhirnya. Iya. Kalau misalkan nggak kayak gituin juga masyarakat ketoar, apalagi kalau udah di jalan ada yang sampai nanam pohon pisang segala macam, mancing gitu kan. iya, buat mancing itu kan rasanya kan gimana gitu kan. Apalagi kalau misalkan jalan provinsi atau jalan pusat, tapi masyarakat mah kan nggak tahu itu mau jalan provinsi kan mau jalan pusat kan. Intinya ada di Kota Serang. Di Kota Serang jalannya bagus gitu kan pengennya. Sedangkan kita koordinasi sama provinsi kadang susah gitu, koordinasi sama pusat juga kadang. Kayak kemarin kasus yang barusan kemarin nih di belakang terminal ya. yang dipasang pohon pisang tuh sama mancing-mancing. Itu kan kalau kita koordinasi sama provinsi bilang itu punya pusat gitu. Itu jalan pusat gitu, bukan jalan provinsi lah. Masa kita ya terus gimana, Pak? Gitu. Ya harus ke pusat gitu. Oke lah, pas kemarinnya dapat 2 bulan atau 3 bulan yang lalu gitu kita ke pusat, ke Kementerian Perhubungan nanyain tentang jalan tersebut gitu. Data di pusat ternyata setelah dilihat itu jalannya jalan punya kota. Nah kita balik lagi ke dinas di kota, di dinas perhubungan kota, ini jalan kota kata pusat kayak gitu, datanya ada, Pak kita malah nggak punya datanya kalau itu kalau itu jalan kota, yang kita punya datanya itu malah punya provinsi, kayak gitu aja terus putaran ketiga kan, nggak bakal ada beresnya sampai akhirnya kemarin ada kasus kayak gitu, atau kita mendengar-dengar aja kan, mau gimana kan gitu. Kalau misalkan belum ada keputusan dari provinsi ataupun dari pusat itu jalan punya kota, ya kita nggak bisa ngebangun. Ibaratkan mak, kalau bukan kewenangan kita terus kita bangun kan sama aja melanggar hukum Iya. gitu. Menarik nih Bang Eka tadi mengenai pergeseran anggaran yang harusnya tadi ke infrastruktur gitu kan, akhirnya ke COVID gitu kan. Ada apa sih yang dibicarakan di Komisi 4 itu untuk solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut gitu agar istilahnya pelayanan ke masyarakatnya tetap gitu. Ada nggak sih solusi-solusi gitu terhadap hambatan tersebut? Kalau kita dari Komisi 4 jujur aja ya berharap salah satunya COVID segera berlalu lah. Amin. Segera berlalu ibaratkan, karena mau gimana juga bukan cuma dinas-dinas terkait di Komisi 4 juga yang kena pemotongan anggaran gitu. Banyak dinas-dinas juga yang lainnya juga dipotong anggarannya buat dialihkan ke COVID. Kalau buat kedepannya sih pengennya ya Kota Serang jalannya ya tetap bagus gitu, jadi lebih bagus gitu aja, jangan sampai kayak gini juga.
Ya ibaratkan kan kita juga yang malu gitu. Iya. Terus apa lagi tadi? Solusi mungkin di Komisi 4 itu dalam menghadapi hambatan yang pergeseran tadi itu, Oh, pergeseran iya. anggaran, supaya tetap nih program-program yang telah dicanangkan Komisi 4 itu berjalan gitu kan. Iya. Karena kan masyarakat mah nggak mau tahu gitu kan, mau COVID mau nggak COVID pokoknya mah harus tetap jalan aja kan gitu, harus tetap ada buktinya kan gitu. Itu seperti apa itu solusinya itu dari Komisi 4 sendiri? Kalau dari Komisi 4 sendiri sering bolak-balik ke dinas juga, kita bareng-bareng buat ngatur-ngatur ibaratkan mana yang harus didahulukan, mana yang diprioritaskan gitu kan. Sering cuma balik lagi ke anggaran yang bahasanya nggak ada gitu kan. Cuma kalau misalkan kebetulan saya juga ada di badan anggaran, di akademi badan anggaran gitu, sama teman-teman Komisi 4 yang lain yang ada di badan anggaran juga, yang kita selalu utak-atik anggarannya adalah dinas-dinas terkait pembangunan jalan itu jangan banyak pemotongan gitu. Karena masing-masing dinas nih, ibaratkan kayak dinas A, B, C, D sama-sama punya keperluan gitu ya. Nah, dinas misalkan kayak saya dinas PU atau Perkim sama-sama juga punya keperluan gitu. Pas Komisi 4 mengajukan anggaran untuk kenaikan dinas PU dan Perkim, dinas-dinas lain yang dinaungi oleh dewan-dewan lain gitu, dewan-dewan komisi yang lain juga sama mengajukan anggaran yang ditambahkan gitu kan. Jadi kadang kita rapat di badan anggaran tuh ributnya saling-saling penambahan anggaran gitu. Nah kadang kalau kita yang kalah gitu, kalau misalkan ternyata dinas yang lain lebih membutuhkan, jalan dianggap kurang dibutuhkan, keputusan rapat sampai akhirnya dinas-dinas terkait malah boro-boro naik malah diturunin gitu kan. Jadi yang sering dilakuin sama teman-teman dewan di Komisi 4 sama teman-teman di fraksi PKS juga seringnya pengennya mah ditambahin anggaran buat PU, Perkim atau dinas-dinas terkait pembangunan. Coba balik lagi yang dinas lain juga sama lebih membutuhkan gitu, ibaratkan kayak di dinas kesehatan. Balik lagi semua itu difokuskan untuk 2000 dan 2021 ini yang kita temukan dinas kesehatan jauh lebih banyak menelan anggaran timbulnya kan gitu, karena COVID ini lagi. Makanya mudah-mudahan secepatnya berlalu. Kalau misalkan bahasa yang kita terima selama ini kan dewan periode ini adalah dewan periode paling apes katanya, karena mau apa-apanya susah. Terhalang sama pandemi gitu ya. Kita bahkan mau kegiatan keluar juga kan nggak bisa malah kan. Gitu. Iya kan, kayak kegiatan harus kunjungan kerja ke kota dan kabupaten luar, ternyata anggaplah Bandung lah, anggaplah kita tuju Bandung lah, kayak kita harus ke Bandung misalnya, ternyata di Bandung PSBB kan gitu. Gagal kita jadi keluarnya kan gitu. Atau misalkan kota-kota yang lain sampai akhirnya gak jadi, lagi harus pilih kota-kota yang lain lagi. Jadi sebenarnya menghambat juga COVID ini. Jadi kalau misalkan ada bahasa COVID hanya buat orang-orang menengah ke bawah, saya rasa COVID untuk kita semua rasanya kan gitu kan. Mudah-mudahan cepat berlalu aja lah. Amin. Baik. Menarik nih dari tanggapan Kang Eka nih untuk solusi tadi itu kan yang sudah istilahnya ikhtiarkan dengan Komisi 4 gitu kan untuk menjalin komunikasi dengan dinas-dinas terkait, pada akhirnya gitu kan harus mengalah kembali gitu kan, karena ada salah satu dinas dengan komisi tertentu gitu kan yang harus diprioritaskan, menjadi prioritas itu. Nah untuk yang lainnya, solusi-solusi yang lain itu untuk dijalankan sama Komisi 4 tuh apalagi ada lagi nggak gitu Bang? Atau misalnya kerjasama dengan pihak-pihak swasta atau apa gitu untuk masalah pembangunan infrastruktur itu? Kalau buat jalan sama swasta, pembangunan jalan sama swasta, kita banyak terkendala, malah banyaknya mentok. Ibaratkan kalau ini komplek aja, kita ambil satu contoh komplek aja. Banyak komplek di Kota Serang ini ada berapa puluh itu yang belum diserahkan, yang jalannya udah rusak gitu, yang udah parah gitu, fasilitas umum dan fasumnya gitu belum udah nggak layak huni lah ya. Pas warga minta ke kita untuk dibenerin, kita cek ke dinas terkait, dinas
Perkim, ternyata perumahannya belum dibalikkan, belum diserahkan ke pemerintah gitu. Jadi kan kita nggak bisa ngebangun gitu. Pas kita minta pihak swasta yang lain untuk ngebangun atau misalkan pihak developernya ngebangun, mereka juga nggak mau kan gitu kan. Selalu terkendala sama apa lah ya, surat-surat atau gimana ya? Atau gimana? Bingung saya jelasin nih kalau itu. Berarti banyak ya solusi-solusi yang sudah diikhtiarkan sama Komisi 4 itu kan ya, untuk tetap apa namanya infrastruktur di Kota Serang ini tetap terbangun terus berjalan gitu kan, agar masyarakat nih puas gitu kan dengan kinerja pemerintahan yang saat ini gitu. Menarik tadi untuk kita ambil nih cuplikan dari pembicaraan Bang Eka nih mengenai penyerahan komplek Bang Eka perumahan. Ini menjadi momen yang sangat apa ya, lagi ngetren nih gitu kan, sulitnya katanya penyerahan perumahan gitu, gitu ke pemerintah itu kenapa itu Bang Eka? Tahu kadang developernya juga suka lari-larian kadang. Kayak yang gimana? Ibaratkan ada warga yang benar-benar protes gitu, kadang malah ada beberapa komplek yang warganya protes terus di portal gitu. Iya. Jalan nggak boleh dilewatin segala macam karena pihak developernya nggak mau menyerahkan, pihak pemerintah kita mau membangun juga kan nggak bisa gitu kan. Kita bingung gimana caranya sampai akhirnya warga malah menutup akses gitu. Cuma kemarin kalau untuk ke depan saya ada beberapa saran dari Pak Kadis Perkimnya juga. Kalau untuk ke depan misalkan ketemu sama dinas-dinas apa komplek-komplek nakal gitu, developer nakal kayak gitu yang nggak mau menyerahkan perumahannya ke pemerintah, ternyata cukup dengan cara tanda tangan RT RW dan kelurahan saja, kata RT RW lurah camat tanda tangan serahkan ke dinas terkait, ke dinas Perkim itu. Nanti kita bisa mengolahnya kembali sampai akhirnya kita bisa bangun. Coba kalau misalkan masalah pembangunan balik lagi ke banyak anggaran yang dipotong buat COVID ini. Kalau misalkan ya kita dari Komisi 4 jujur 1,5 tahun hampir 2 tahun ini kita banyak nganggurnya sebenarnya. Paling apa gitu, paling maksudnya yang dibangun itu masih yang sedikit-sedikit gitu, yang belum, kalau dirasa sama masyarakat mungkin belum terasa banget gitu ibaratnya ya. Kalau misalkan bahasa gaulnya apa nih, nggak ada signifikannya lah ibaratnya, nggak beda jauh lah kan ibaratnya perubahan dikit ya, payah amat. Iya. Ya karena kalau misalkan nggak ada covid lah, 2020 sama 2021 itu sebenarnya Udah selesai ya? udah salah satu target pemerintah kota. Berapa persen tuh kalau misalnya nggak ada COVID itu? Target yang dicapai? Kalau persentase kurang paham ya, kalau persentase mungkin 70-an atau 70-an ya? 70-an persen lah, 70%-an lah mungkin. Jalan di Kota Serang harusnya selesai. Iya. Sampai detik ini kan nggak nyampe 20% kita. Oh gitu. Emang luasan jalan di Kota Serang itu mencapai berapa? Kalau luasnya kurang paham nih. Kalau luas belum cek ya luas. Belum cek kembali ya untuk masalah perubahannya. Lupa sih. Oke, jadi begitu teman-teman sahabat PKS dimanapun berada. Jadi Komisi 4 ini sangat luar biasa, komisi yang terdampak mungkin ya akibat pandemi COVID-19 ini, karena banyak program-program yang telah dicanangkan oleh Komisi 4 ini, namun pada akhirnya ya terhenti gitu karena akibat banyaknya pergeseran anggaran dari Komisi 4 menuju ke komisi-komisi yang lain, atau dari dinas yang berkaitan dengan Komisi 4 itu ke dinas-dinas yang lain. Ini sangat menarik kita bincang singkat nih dengan Pak MK nih. Sebelum kita mengakhiri nih ya, jangan lupa teman-teman semua yang nonton di podcast fraksi PKS DPRD Kota Serang ini jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen channel YouTube fraksi PKS nih Bang Eka nih, biar kita terus bisa menambah manfaat lagi gitu kan, karena kan kalau banyak subscribe-nya terus banyak yang like, banyak yang komen, kita juga bisa terus menginspirasi, memberikan informasi-informasi terkait di DPRD gitu kan. Dan juga jangan lupa teman-teman semua, fraksi PKS punya hari aspirasi nih ya.
Kalau ada yang kurang istilahnya kurang mengena nih, tidak enak di hati para masyarakat semua, datang langsung nih ke kantor DPRD Kota Serang di ruangan fraksi PKS DPRD Kota Serang. Insya Allah setiap hari Rabu ya Pak Inga ya. Setiap hari Rabu sudah dijadwalkan, sudah dikhususkan buat masyarakat seluruh Kota Serang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Serang. Insya Allah fraksi PKS juga bisa merealisasikan semua aspirasi-aspirasi dengan sekuat tenaga para anggota-anggota dewan ya. Karena saya menarik dari umur Pak Engka ini. Menurut saya masih milenial banget nih Pak Engka. Kenapa Pak Engka bisa masuk ke tatanan DPRD nih? Itu tadinya gimana tuh Pak Engka? Waduh, kalau ceritanya panjang, bisa masuk dewan ini Dari jualan kan katanya, iya. jualan istri di pasar itu kan, terus pada akhirnya masuk gitu. Kalau dipersingkat lah ya, Iya. ada Pak Hasan, ada satu momen Pak Hasan Basri, wakil ketua DPRD, Iya. ketua DPD PKS, ada satu momen saya adalah salah satu fans PKS awalnya. Oh gitu, fans. Jadi salah satu fans PKS. Jadi awalnya saya ngeliat Pak Hasan lagi ada perkumpulan sama orang-orang PKS. Ati ngajak masuk gitu ya, Ati ngajak masuk ke ruangannya gitu, cuma nggak sanggup karena mereka PKS dan saya bukan siapa-siapa gitu ya. Pada waktu itu pas beres pertemuan mereka, Pak Hasan keluar, saya ngejar ke Pak Hasan untuk waktu itu tuh ngajak kenalan, ngajak salaman di Pak, saya PKS, saya suka sama PKS, saya cinta sama PKS, cuma saya bukan ustad Pak, kan gitu ya. Saya bukan ustad Pak, gimana gitu? Kalau mau masuk PKS masuk aja gitu. Sampai akhirnya kenal sama PKS, ngobrol-ngobrol, kadang begadang sama Pak Hasan, ketemu di luar ngopi di luar, ternyata Pak Hasan orangnya bisa nerima gitu sama orang yang Humble ya. orang yang bukan dalam artian saya sendiri ngerasa saya bukan ustad gitu dari Pak, saya bukan ustad, kayaknya nggak layak buat masuk PKS. Cuma saya pengen masuk PKS gitu waktu itu tuh. Sampai akhirnya diterima sama Pak Hasan, bahkan kita sering ngobrol di luar ngopi bareng atau segala macem. Sampai akhirnya pas 2019 kemarin, Pak Hasan ngubungin gitu. Siap gak? Eka di mana ketemu di kantor? Ayo Pak, siap. Ternyata pas di kantor nyalon ya, nyalon dewan. Ini gimana ceritanya Pak kan? Udah nyalon dewan aja, tapi di dapilnya suruh balantaka. Kan saya orang Cipocok Pak kan gitu kan. Sampai akhirnya dengan segala banyak obrolan lah, dengan segala macam. Akhirnya saya terima. Ya udah siapa lah, saya suruh balantaka, dapil suruh balantaka, mudah-mudahan ada rezeki. Malah saya keterima, malah saya lolos gitu, malah saya jadi gitu kan. Ya alhamdulillah istilahnya iseng berhadiah ya. Berhadiah gara-gara makanya bingung juga. Boleh nih Pak Eka untuk memberikan inspirasi nih terhadap anak muda gitu kan. Jangan sampai takut dengan berpolitik gitu kan. Akhirnya udah dijadikan sebagai objek politik saja gitu kan. Gitu. Boleh kasih inspirasi menarik nih dari Pak Eka untuk anak muda silakan, supaya tetap semangat gitu kan. Gitu. Dan tidak anti politik gitu kan. Nggak boleh loh. Contohnya kan Pak Engka ini kan dengan duduknya Pak Engka di sini kan istilahnya mah dengan tanda tangan lancar gitu kan, ya kan, kebijakan yang Pak Engka lakukan beres Kota Serang, permasalahan Kota Serang gitu kan. Silakan Pak Engka berikan inspirasi. Kalau buat pemuda gitu, iya, anak muda. Kalau buat anak muda ya jujur kalau saya waktu dulu bukan salah satu orang yang kritis, bukan salah satu orang yang terlalu pemerhati pemerintah sebenarnya. Ya karena ya pedagang di pasar ya, orang-orang cuek lah, salah satu orang cuek, nggak peduli lah sama pemerintah. Sampai akhirnya ternyata malah jadi dewan. Setelah merasakan jadi dewan, ternyata banyak protes-protes yang dari hati, ibaratkan kan dewan ya, kalau dewan lebih sering turun ke masyarakat nih, kita sering ngobrol sama masyarakat nih, kita sering tahu jadinya permasalahan di masyarakat kayak gimana. Pas saya masih belum jadi dewan, cuma jadi gerunak di hati, udah itu cuek gitu kan. Pas setelah saya jadi dewan, gerunak di hati,
ternyata buat kebijakan gitu. buat kebijakan bisa, atau misalkan telepon dinas terkait bisa, alhamdulillah gitu. Jadi ada beberapa yang dulunya nggak bisa, setelah jadi dewan malah jadi bisa lancar gitu. Misalkan permasalahan masyarakat alhamdulillah lancar. Tapi kalau misalkan lagi jadi pedagang di kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kalau misalkan buat jadi pemuda kritis boleh, wajib malah gitu. Kalau misalkan terkait Komisi 4, saya lebih sepakat bikin rame aja sekalian jalan rusak gitu ya. Kayak kemarin kasusnya di belakang terminal, saya lebih sepakat kayak gitu. Diramein sekalian, jadi biar semua orang tahu nggak apa-apa, kota Serang jelek nggak apa-apa, provinsi Banten jelek nggak apa-apa, biar orang-orang tahu gitu penyakitnya kota Serang apa, penyakitnya provinsi Banten apa. Kalau misalkan dari pihak pemerintahan nggak memperbaiki, baru pemerintahnya yang jelek kan gitu. Tapi kalau misalkan pemerintahnya dikritik sama warga, dikritik sama dewan, dikritik sama masyarakat segala macam, pemerintahnya diam aja, itu cacat. Tapi kalau misalkan dibenerin kan bagus tuh. Nah setelah kejadian kemarin kita lihat responnya ke depan kayak gimana gitu. Jadi kalau pemuda wajib kritis. Oke, ini buat anak muda nih, kalau milenial nih di Kota Serang nih. Ada pesan menarik untuk kalian semua gitu kan. Masyarakat Kota Serang khususnya anak milenial dari Pak Engka ini, salah satu milenial dari Dewan PKS ya. Yang kedua mungkin setelah Pak Agis ya, karena kita punya Dewan Milenial 2 nih di tatanan fraksi PKS gitu ya. Agis lebih muda. Iya, lebih muda karena di urutan pertama. Baik karena umurnya tua dikit ya dari saya. Tua dikit dari saya 25, mungkin Pak Ika 23 gitu. Gitu. Karena jiwanya jiwa muda nih, tetap semangat nih anak muda, tetap kritis, namun tetap punya pandangan-pandangan yang positif gitu. Jangan sampai teman-teman takut dengan perpolitikan di Indonesia, terutama di Kota Serang gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Tidak terasa sudah 30 menit kita bersama dengan teman-teman fraksi PKS, terutama Pak Engka. Terima kasih Pak Engka, atur nuhun udah membersamai kita di acara podcast fraksi PKS. Semoga Pak Engka sehat selalu, diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi pandemi ini, terutama di Komisi 4 dilancarkan semua target-target dan capaian-capaian yang sudah digagas gitu kan. Dari saya Fauzan sebagai host pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.